Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Nia di pembelajaran Seni Budaya SMK Budi Mulia 2. Kali ini Miss Nia akan menjelaskan tentang apresiasi seni membatik. Nah, teman-teman sudah pernah melihat motif batik ya? Atau bahkan sudah pernah membuat salah satu atau banyak berbagai macam motif batik? Nah, kali ini Miss Nia akan menjelaskan tentang batik dari daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa Miss Niar memilih motif dari daerah istimewa Yogyakarta? Karena SMK Budi Mulia 2 itu berada di salah satu Kabupaten Sleman yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya alangkah baiknya jika Miss Niar memberikan apresiasi untuk seni batik yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Seperti apa motif-motif batik dari daerah istimewa Yogyakarta? Ya, kita beralih ke materi batik Yogyakarta. Tentunya, motif batik Yogyakarta mempunyai ciri khas yang berbeda dengan motif batik di daerah lainnya. Seperti apa? Mari kita lihat slide berikut ini. Kata batik itu berasal dari kata titik yang ditambahkan dengan kata ba sehingga menjadi batik. Batik dapat diartikan sebagai seni membuat titik atau menitik. Dengan kata lain, batik adalah suatu metode pembuatan corak atau motif di atas kain. Nah, bisa dilihat ya, ini keanekaragaman motif batik Yogyakarta. Sebenarnya masih banyak motif Yogyakarta yang perlu kalian ketahui. Tapi yang Miss Niar ajarkan 10 dulu ya. Nah, bisa dibaca ada motif batik kawung, motif batik Parangkusuma, motif batik teruntung, motif batik tambal, motif batik Pamiluto, motif batik Sidomukti, motif batik Sidoase, motif batik Wahyu Tumurun, motif batik Ceplok, dan motif batik Lereng. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pembahasan tentang motif batik kawung. Batik motif kawung mempunyai makna yang melambangkan harapan agar manusia selalu ingat akan asal-usulnya. Zaman dahulu, batik motif kawung dikenakan di kalangan kerajaan. Pejabat kerajaan yang mengenakan batik motif kawung mencerminkan pribadi sebagai seorang pemimpin yang mampu mengendalikan hawa nafsu serta menjaga hati nurani agar ada keseimbangan dalam perilaku kehidupan manusia. Nah, motif ini melambangkan harapan agar manusia selalu ingat akan asal-usulnya. Juga melambangkan 4 penjuru. Pemimpin harus dapat berperan sebagai pengendali ke arah perbuatan yang baik. Batik kawung adalah motif tua yang berasal dari tanah Jawa yang berbentuk seperti kolang-kaling, disusun pada 4 sudut persegi. Motif ini menurut catatan penelitian sudah ada sejak abad ke-9 dahulu. Namun, konon batik kawung baru mulai berkembang pada zaman Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu tahun 1755 pada abad ke-18. Motif selanjutnya adalah motif batik Parangkusumo. Kusumo berarti kembang. Motif ini mengandung makna hidup harus dilandasi oleh perjuangan untuk mencari keharuman lahir dan batin. Filosofi motif batik Parangkusumo mengandung makna hidup harus dilandasi oleh perjuangan untuk mencari keharuman lahir dan batin, ibaratnya keharuman bunga atau kusuma. Parang motif ini sering digunakan oleh kalangan keturunan raja bila berada di dalam keraton. Bagi orang Jawa, hidup di masyarakat yang paling utama dicari adalah keharuman
pribadinya tanpa meninggalkan norma-norma yang berlaku, dan sopan santun agar dapat terhindar dari bencana lahir dan batin. Walaupun sulit untuk direalisasikan, namun umumnya orang Jawa berharap bisa menemukan hidup yang sempurna lahir dan batin. Ya, kita beralih ke motif batik turuntum. Turuntum atau tumaruntum yang artinya dari kata tuntun, memberi tuntunan perihal kebaikan. Kain motif batik turuntum yang dikenakan pada saat upacara Midodareni dan panggih dipakai oleh kedua orang tua pengantin. Harapannya adalah agar cinta kasih yang tumaruntum ini akan menghinggapi kedua mempelai pengantin. Kadang dimaknai pula bahwa orang tua berkewajiban untuk menuntun kedua mempelai untuk memasuki kehidupan baru. Motif batik turuntum yang diciptakan oleh Kanjeng Ratu Kencana, Permaisuri Sunan Pakubuwono III, bermakna cinta yang tumbuh kembali. Dia menciptakan motif ini sebagai simbol cinta yang tulus tanpa syarat, abadi, dan semakin lama semakin terasa subur, berkembang, tumaruntum. Karena maknanya kain bermotif turuntum biasa dipakai oleh orang tua pengantin pada hari pernikahan. Selanjutnya, motif batik tambal. Arti tambal yang bermakna menambal atau memperbaiki hal-hal yang rusak. Uniknya lagi, kain batik bermotif tambal ini dipercaya mampu membantu kesembuhan orang yang sakit. Caranya adalah dengan menyelimuti orang sakit tersebut dengan kain motif tambal. Ciri khas dari batik tambal bisa dilihat dari detail motif yang digunakan untuk membuat batik jenis tambal ini. Di antaranya berupa motif ceplok dan motif parang. Warna-warna yang terdapat pada batik tambal diperoleh dari kombinasi warna gelap dan warna terang. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan dan menonjolkan detail motif yang ada dalam kotak-kotak motif tambal itu sendiri. Oleh para desainer batik, motif tersebut didesain kembali menjadi kotak-kotak sehingga terciptalah batik tambal yang kita kenal seperti saat ini. Selanjutnya, motif batik pamiluto. Motif batik pamiluto biasa digunakan ketika upacara pertunangan. Pamiluto berasal dari kata pulot yang berarti perekat. Dalam bahasa Jawa bisa juga diartikan kepilut atau tertarik. Maknanya adalah agar pasangan calon pengantin terikat dan bisa menjaga hubungan baik hingga hari pernikahan tiba. Yang selanjutnya, motif batik Sido Mukti. Sido Mukti berasal dari kata sido yang berarti jadi atau menjadi atau terus menerus, dan mukti yang berarti mulia dan sejahtera. Jadi pengertian batik Sido Mukti adalah menjadi mulia dan sejahtera. Kegunaan batik Sido Mukti adalah dalam upacara perkawinan adat Jawa, yakni digunakan pada tahap siraman, kerian, ijab, dan panggih. Kain batik Sido Mukti juga dinamakan kain sawitan atau kain sepasang. Diharapkan batik Sido Mukti mengandung harapan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Selanjutnya, motif batik Sido Asih. Dalam adat Jawa, batik Sido Asih biasanya digunakan dalam acara-acara perkawinan, di mana kain batik Sido Asih dipakai sebagai busana pada malam pengantin. Dengan mengenakan batik Sido Asih, maka akan membuat kedua pengantin menjalani kehidupan barunya dengan penuh cinta dan kasih sayang dan romantis. Motif ini mempunyai makna agar hidup berumah tangga selalu penuh dengan kasih sayang. Makna dari motif Sido Asih adalah harapan agar manusia mengembangkan rasa saling menyayangi dan mengasihi antar sesama. Selanjutnya, motif batik Wahyu Tumurun.
Motif wahyu tumurun tersebut dalam upacara pernikahan dimaknai sebagai berkah kehidupan lahir batin dalam kehidupan rumah tangga. Keharmonisan yang langgeng dan terjaga selamanya. Sehingga motif ini banyak dikenakan dalam upacara pernikahan adat Jawa. Bisa bermakna simbol kemuliaan agar si pemakai mendapat petunjuk, rahmat, berkah, serta anugerah yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Juga pengharapan akan keberhasilan meraih cita-cita, kedudukan atau pangkat. Motif batik wahyu tumurun ada sejak Panembahan Senopati di Kota Gede, disempurnakan oleh Sultan Agung di Karta, kemudian dikukuhkan sebagai pakaian iktikaf pada 10 malam terakhir Ramadan oleh Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta. Selanjutnya, motif batik ceplok. Ceplok termasuk salah satu motif populer yang kerap digunakan dan paling banyak variasinya. Bentuknya yang simpel membuatnya sangat fleksibel untuk dikomunikasikan dengan motif-motif lain, baik sebagai ragam hias utama maupun sebagai isen-isen saja. Ceplok menjadi sebuah lambang dari keseimbangan, keteraturan, dan kesempurnaan bagi orang yang menggunakannya. Selanjutnya, motif batik lereng. Pola parang dan lereng mempunyai motif hampir sama. Perbedaannya adalah pada ragam hias penyusunnya. Untuk pola parang selalu mengandung ragam hias melinjon, sedangkan untuk pola lereng tidak ada ragam hias melinjon. Motif jenis ini pada zaman dahulu hanya digunakan oleh Sentono Dalem atau anak dari ratu. Batik motif lereng mencerminkan pribadi dinamis, luas, berani tampil beda dengan pilihan warna lebih cerah, cocok untuk anak muda. Oke, finish. Cintailah karya seni batik Nusantara. Oke teman-teman, sudah tahu ya mengenai berbagai macam motif batik dari daerah istimewa Yogyakarta. Oke, semoga video kali ini bisa memberikan manfaat untuk kalian dan bisa memberikan wawasan pengetahuan tentang seni batik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.